Oke, Pak Ibu, mungkin sambil Bapak Ibu makan snacknya, kita mulai dengan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk materi kita pada hari ini itu kita akan mempelajari tentang bagaimana bermain literasi. Ya, dimana di sini Bapak Ibu kami sudah berikan penguatan tentang literasi dari tim Sentak Dalam Serput Dayu. Oke, Bapak Ibu, itu kita mulai dari kegiatan kita yang pertama yaitu introduction, yaitu latar belakangnya. Jadi mana bermain literasi ini kita akan mencoba untuk meningkatkan keterampilan literasi yang dimana merupakan keterampilan dasar yang harus dikuasai usia sekolah dasar. Kemudian Bapak Ibu, hasil laporan pendidikan mengalami penurunan terkait kualitas pembelajaran. Dan Bapak Ibu, permainan itu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid kita. Dan Bapak Ibu, tujuan daripada kita pada hari ini itu ada tiga. Yang dimana yang pertama itu kita semua adanya melakukan perubahan praktik belajar dalam mengajarkan literasi. Yang kedua, Bapak Ibu dapat memilih metode bermain yang tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran literasi. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dapat merancang pembelajaran dengan menggunakan metode bermain untuk meningkatkan kompetensi murid dalam menginterpretasikan dari memahami teks dan memahami teksnya nanti. Mau difotokan? Nanti kita bagikan dulu PPT-nya, materinya, nanti di akhir pelatihan dari bagian semua. Bapak Ibu, garis besar kegiatan yang kami lakukan selama ini di Total Production itu ada introduction selama 20 menit, ada connection selama 20 menit, dan ada application, jadi mana ada 3 kegiatan yang akan kita lakukan nantinya. Yang keempat ada reflection, itu ada 2 kegiatan, dan yang terakhir adalah extension selama 5 menit. Dan biasanya kami meningkatnya, mempersingkatnya menjadi iCap. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke kegiatan pertama yaitu connection, di mana kita akan mencoba urut gagasan terlebih dahulu. Yang kurang jelas karena ruangan kita terlalu terang. Oke, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan literasi? Oke, silakan Bapak Ibu yang memberikan gagasan terkait pengetahuan Bapak Ibu literasi. Apa sih yang Bapak Ibu ketahui terkait literasi? Siapa yang berkenan Bapak Ibu? Ayo. Mana Pak Tora? Oke, siap Pak Tora. Silakan Pak Tora. Tidak terlewat adanya pesawat dari ketua TGS kita. Silakan Pak Tora. Baik, saya mencoba menjelaskan setahu saya. Literasi itu adalah kemampuan kita dalam mencerna atau memahami suatu baik objek, baik itu bacaan ataupun keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita, seperti itu. Iya, cukup. Terima kasih Pak Tora. Lagi Pak Indra? Baik Bapak Ibu. Oh Pak Indra. Izin sebentar ya. Selama materi ini sudah diperintahkan oleh narasumber. Jadi tolong HP-nya dikantongkan dulu ya. Tolong HP-nya dikantongkan dulu. Bisa nerima telepon saja. Jadi selama materi berlanjut, HP-nya dikantongi. Ya, saling menghargai kita, materi sampai. Ya, jadi sekarang sudah standarnya seperti itu Bapak Ibu. Seperti dikasih kemarin, tapi kita suruh dulu ya. Izin Bapak Ibu ya, kalau HP-nya dimasukkan tas atau dulu. Jadi program literasi dan numerasi berlian ini
Jangan agak remeh. Ingat ya, di Kecamatan Tebo Tengah di Kabupaten Tebo ada sekolah penggerak yang literasi numerasinya rendah. Itu tidak menyalahkan sekolah penggerak. Yang pintar itu kepala sekolah, bukan sekolahnya. Yang menjadi penggerak itu kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, yang dapat 2 dari sekolahnya ini jangan main-main. Itu sekolah Bapak Ibu itu literasi dan numerasinya di bawah dari sedang. Ya, jangan salah-salah gitu. Bapak dan contoh dari laporan pendidikan. Jadi di undangan itu kenapa diintervensi kelas 4 dan kelas 5? Karena barang ini berkelanjutan setiap tahun. Lagi kita mengejar target di November. November sudah IMBK lagi Bapak Ibu. Jadi ikutilah pelatihan ini dengan serius. Saya minta dan ini pas sekolah yang ada di Kota Tengah lapor HP tolong dimasukkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Bikam, saudara yang merupakan ketua kabinet sebelumnya. Yang Bapak Ibu, kita sedang mengingatkan kembali menyambung Bapak Bikam, di mana sudah lagi kita akan IMBK lagi dan kita semuanya berharap anak-anak kita, bapak pendidikan kita semuanya tidak ada lagi yang merah ataupun kuning. Ibu Setia. Baik Bapak Ibu, biar pada semangat ya. Jadi Bapak Ibu di sini kita dari judulnya itu sudah tahu ya, bermain literasi dan numerasi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu tegang. Tapi suasana sudah panas Bapak Ibu. Jangan buat panas lagi dalam mata kita ya. Kita di sini itu bermain literasi dan numerasi. Oke Bapak Ibu, ketika saya tanya mengapa Bapak Ibu di sini bersenang-senang? Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Mengapa Bapak Ibu di sini? Oke, kita ulang lagi ya. Kenapa Bapak Ibu di sini? Oke, sip ya Bapak Ibu ya. Jadi HP-nya nanti kita gunakan ketika memang ujian sudah memang penting, silakan. Tapi tidak terlalu Bapak Ibu menggunakan handphone atau gawai Bapak Ibu, silakan kita keluar. Panggilan itu mendesak mungkinnya Bapak Ibu ya. Tapi ketika khusus narasumber memberikan materi, monggo. Kenapa? Ibu bersenang-senangnya dengan bersenang-senang. Kayaknya terpaksa kali ini. Mau bersenang-senangnya pakai nada dikit. Bersenang-senang, itu kan enak. Bersenang-senangnya kok bersenang-senang. Ya kasihan. Bersenang-senang. Oke? Itu yang paling lagi gitu, paling lagi gitu. Sama fungsional orang pada dulu. Kita ulang Bapak Ibu ya, biar tenang kita ya, senang-senang apanya. Mengapa kita kesini Bapak Ibu? Senang-senang. Oke, siap ya. Oke, lanjut Pak. Oke, terima kasih banyak Bu Siti dan Pak Yos dan juga Pak Bikam. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan materi kita. Pertanyaan yang kedua. Oke ya, tadi sudah Pak Tol udah nyampaikan nih terkait literasi. Mungkin hampir sama seperti kita. Sekarang yang Bapak Ibu ketahui nih, apa permainan yang cocok dengan literasi yang mungkin sudah Bapak Ibu lakukan? Silakan. Silakan siapa yang berkenan? Ada orang dari rawat atau pakai cara kedua? Bapak Ibu, Sawat. tidak di sini. Karena ini Bapak Ibu semua bersemangat, paling tidak aktif. Jadi kami akan memberikan apresiasi kepada peserta yang aktif di akhir kegiatan. Jadi kami akan memilih beberapa peserta yang aktif. Nanti dapat voucher. Rahasia vouchernya. Bu Muna ya, Bu Muna sudah menyiapkan voucher. Voucher belanja ini. Oke, silakan Bapak Ibu. Saya pindah di sini ya Pak Ibu ya. Di sana saya storing mic-nya. Oke, silakan Ibu disampaikan. Bisa dengan bermain kata. Seperti misalnya saya, ini temannya pergi, ini ke sekolah. Menyambung-nyambung kata. Terakhir memakai. Oke, ini menyambung berangkai kata. Mungkin ada lagi apa Ibu yang lain? Oh, yang di belakang. Oke. Silakan Pak. Contohnya permainan yang cocok dalam literasi seperti teka-teki silang, Bu. Nah, itu kan bermain tentang kata-kata tentang literasi. Oke, terima kasih Bapak. Ada lagi Bapak Ibu yang menyampaikan? Oke, di depan Bu Muna. Oh, belakang.
Bu ya. Di belakang ada lagi dua. Baik, ini Bapak, izin dulu boleh saya maju ke depan Pak? Oke, silakan Pak. Nah, itu yang kami inginkan Pak. Ada yang berani tampil ke depan. Baik Bapak Ibu saudara semuanya. Jadi saya pernah bermain literasi dengan siswa. Literasinya semua Bapak Ibu sudah berdiri dulu semuanya. Kita berdiri kepada tempat masing-masing. Jadi ini yang di belakang Pak. Oke, saya berdiri Pak. Jadi gini permainannya. Kita bermain sambil menggerakkan tubuh kita supaya literasi ini dapat kepada siswa kita. Contohnya gini, kalau kita bilang ya saya diri kita sendiri. Saya kalau tahu ya tahu. Gini contohnya, saya tahu saya siap dan melakukannya. Oke, kita ulang sama-sama. Konsentrasi dulu ya, oke konsentrasinya biar supaya paham. Jadi kita berikan kepada murid kita nanti. Jadi kita mulai ya. Saya tahu saya siap dan melakukannya. Kita ulangi ya. 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukannya. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukannya. Itu lagi ya. 1, 2, 3. Saya tahu saya siap dan melakukannya. Saya tahu saya siap dan melakukannya. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukannya. Lebih lagi. Saya tahu saya siap dan melakukannya. Saya tahu saya siap dan melakukannya. Saya tahu saya siap. Siap saya tahu saya siap dan melakukannya. Coba kita semua dulu. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak. Kalian itu melakukan supaya kita bergerak pada pagi menjelang siang. Oke, silakan Ibu yang terakhir dan Ibu menyampaikan silakan. Ini sih Pak, terima kasih. Permainan yang pernah saya buat di kelas itu untuk literasi ada 2 permainan. Biasanya yang pertama di estafet. Nanti saya kasih satu kata ke anak-anak untuk menirukan gerakan yang saya berikan. Misalnya katanya bernyanyi. Jadi anak itu secara estafet mengisikan temannya yang paling depan akan memperagakan. Itu yang pertama Pak. Yang kedua itu anak-anak saya beri teks, kemudian memperagakan atau bermain peran. Misalnya bermain peran Pak, bagaimana anak-anak itu memahami isi cerita dan menirukan atau menceritakan kembali dalam bentuk gerakan dari cerita tersebut seperti itu Pak. Oke, terima kasih kepada Ibu. Bagi Bapak Ibu, itu salah satu contoh permainan yang bisa kita lakukan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan bermain secara literasi. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke kegiatan application yang itu akan disambung oleh Bunda kami yaitu Bunda Bung. Boleh Bunda, silakan. Baik, hari ini kita dengan koneksinya juga membantu dengan Ibu Muna dan kita akan bermain-main. Sebelum kita bermain-main, untuk apa kita ke sini? Oke, berarti udah senang hatinya ya Ibu. Kalau Bapak untuk bersenang-senang juga. Tadi dari beberapa permainan itu sudah dijelaskan ada 3 yang ada yang bernyanyi di sambung, kemudian dibisikan, ada yang bermain peran, ada yang bernyanyi. Ya. Programnya adalah kita belajar di pendidikan dasar yang pada dasarnya bisa saja kita berliterasi memperkenalkan kata. Kita main dulu sebentar, Bunda. Kalau anak-anak bisa kita ajak nyambung kata, tentu Bapak Ibunya juga bisa kita ajak menyambung kata. Oke, kita main dengan menyambung kata dulu. Cluenya, silakan Bapak Ibu sambung kata akhir dari saya. Oke. Literasi itu menyenangkan. Siapa lanjut? Kata akhir. Menyenangkan itu di sini aja tuh. Di sini. Ya, kita akan mencoba. Kita
sebelum awal pembelajaran, kita bisa mengiring literasi dengan cara bermain yang pertama. Santai, anak-anak, jadi anak-anak mikir gitu. Ya, kalau saya berat-berat misalnya, Budi pergi ke sawah, anak-anak akan melaju sawah misalnya. Ya, jadi itu satu permainan yang sudah bisa nanti kita terapkan di kelas dalam mengiring numerasi. Baik, hari ini ya kita akan memperkenalkan permainan ular tangga, literasi yang ceritakan aku. Nanti dalam kegiatan ini Bapak Ibu akan dibagi yang 5 kelompok. Jadi masing-masing nanti akan ada ya 10 anggota. Dalam 10 anggota nanti itu akan ada lagi ya kelompok A dan kelompok B. Kelompok A nanti akan masuk ke ruangan di sini, ya, yang kelompok B akan tetap di sini. Nah, jadi kelompok A nanti permainannya adalah ular tangga literasi. Sementara ya kelompok B itu permainannya ceritakan aku atau tebak gambar. Yang guna kita masuk peragaan yang ular tangga guna. Silakan guna ya Bu Siti, ini Bu Siti. Ya, kita bagi kelompok dulu ya Ibu Murni ya. Bapak Ibu, kita karena Bapak Ibu kita sama-sama panas, tapi mau nantinya kita dingin ya. Nanti kami kita di sini ngapain Bapak Ibu? Kurang yang di tengah kurang. Kita kesini ini ngapain Bapak Ibu? Sekarang Bapak Ibu kita akan bagi kelompok dulu ya. Jadi ada 5 kelompok besar. Bapak Ibu nanti berhitung 1 sampai 5 saja. Ya, ingat angkanya ya. Kita mulai dulu dari Ibu Mary dulu ya. 1, 2, 3. Iya. Ada yang keluar? Oh, yang satu lagi berarti pasal nomor 5 Bu ya. Ingat ya, kamar yang satu tadi pasal nomor 5. Bapak Ibu, kami tidak memperkenalkan Bapak Ibu selama 2 hari ini izin. Ya Bapak Ibu, Bapak Ibu tetap hadir karena tetap kelompoknya segitu dari awal sampai nanti selesai. Kalau Bapak Ibu izin, saya yang suruh nanti pasolannya. Ya, oke? Nah, kita kan bermain di sini nggak usah beban. Bapak Ibu nggak usah buka laptop, nggak usah dulu HP dulu, nggak usah. Kita bermain ya. Siap, udah, lihat dulu. Baik, setelah dibagi kelompoknya silakan dulu mengumpul ya yang satu-satu, boleh di mana saja ya 1, 2, 3, 4, 5. Silakan Bapak Ibu. Apa kita Kami contohkan. 1 di sebelah kanan, 2 di sana, 3 di belakang, 4 di sana, 5 di sini.
bentuk kelompoknya. Bapak Ibu, di sini kita itu pada kegiatan application yang pertama ya, kegiatan satu ini ada 2 permainan. Ya, jadi pertama namanya permainannya adalah ular tangga literasi dan ceritakan aku. Ya, ada 2 permainan. Jadi nanti Bapak Ibu di kelompok besar tadi sudah bagi kelompok A dengan kelompok B. Sudah ditentukan A dengan B? Sudah. Tolong anggota kelompoknya dengan ikhlas menerima. Ya. Nah, ya, jadi jangan sampai tidak ikhlas. Nanti kalau tidak ikhlas, nanti kita hidupnya berkelompok. Dari Bapak Ibu, ini adalah permainan untuk kelompok A. Ya. Bisa diperhatikan dulu kelompok A mana? Nah, Bapak Ibu perhatikan dulu. Oke. Ibu Siti, Ibu Rian, Pak Rian ini ngobrol terus Ibu Siti. Nah, oke, baik Bapak Ibu yang sudah dapat kelompok A. Coba deh yang kelompok A bisa dikit. Iya, bisa. Kamu kelompok besarnya, oke, kelompok A, oke ya. Jadi yang minta perhatian fokus ke depan kelompok A terlebih dahulu. Oke ya, Bapak Ibu yang kelompok A perhatikan ke depan. Dengarkan perintah sampaian Ibu Muna. Ini literat ya Bapak Ibu ya. Yang literat pasti menyimak dengan baik. Oke, silakan Bu Muna. Saya punya apa ini Bapak Ibu? Di belakang nampaknya apa ini? Belum. Bapak Ibu, ini kita permainan untuk literasi ini yang ulang tangga ini. Yang pertama Bapak Ibu, kami menyediakan ini dari kalender bekas ya. Ini dia di belakang. Nih, Oke, kalender ya, kalender belakangnya begini. ya, tidak ada modal, Bapak Ibu, gratis ya. Jadi di sini ada gambar ular kata bapak-bapak tadi, dan ada gambar tangga dan ada kotaknya. Pernah main ular tangga? Nah, kalau sudah pernah main, alhamdulillah ya. Jadi di sini ada juga buku B3 bacaan bermutu. Buku bacaan bermutu. Ada yang sudah mendapat ini, Bapak Ibu? Sekolah mana yang mendapat ini? Ada ya, ada ya. Sebagian besar sudah dapat. Buku ini diberikan kepada sekolah yang mendapat bantuan buku yang mengikuti kegiatan atau yang menilai rapor mutunya mengalami penurunan di tahun 2023. Kemudian juga sekolah yang mendapat bantuan waktu kegiatan di Swissbel yang ikut Kombel ketika komunitas belajar literasi, peningkatan literasi ini mendapatkan buku B3. Oke Bapak Ibu, jangan simpan bukunya, dimanfaatkan. Oke ya Bapak Ibu yang tidak dapat, jangan pakai Bapak Ibu, banyak dia bisa Bapak Ibu download di aplikasinya, nanti kami bagikan aplikasinya. Nah sekarang kita akan memanfaatkan buku B3 ini. Oke, ada buku B3, ada buku mana? ada ini. Apa itu Bapak Ibu? Oke, dadu. Ini ada dadu dan ini bukan kartu ATM ya. Ini apa Bapak Ibu? Iya, kartu. Iya, ada kartu 2 warna sesuai dengan gambar. Warna ularnya Ya, sesuai dengan warna ular. ada warna merah dan orange ya. Di sini juga ada selipan kertas. Nah, ini nanti rahasia. Ini hanya 1 orang yang berhak menerima selipan ini ya, ada kertas ini. Oke, tadi sudah kami memperkenalkan alat dan bahannya. Sekarang langsung main. Belum? Oh, belum. Nampaknya tidak sabar sampai sama dulu ya. Oke, Bapak Ibu, di setiap suatu permainan itu ada namanya aturan. Ya Bapak Ibu ya, tidak bisa kita main, istilahnya main lompat karet pun ada aturan. Tidak mau kita bisa main sendiri-sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu melaksanakan suatu permainan dalam pembelajaran, itu harus ada aturan atau petunjuknya. Nanti ketika Ibu Muna mengasih tentang itu, ini mau diapain? Gitu ya. Jadi penting sekali ketika Bapak Ibu membuat suatu permainan dalam pembelajaran, petunjuk teknis bagaimana langkah-langkah pembelajaran tersebut. Jadi Bapak Ibu setiap melakukan kegiatan permainan pastikan Bapak Ibu membuat petunjuknya. Jadi kami memberikan petunjuk. Oke Bapak Ibu ya, agar penyampaian dari Bapak Ibu sebagai guru ketika memberikan pembelajaran bermain itu lebih
kuat lagi. Oh iya, tadi ketinggalan satu. Nih. Oke, ya bidangnya atau orangnya atau pemainnya. Ini kalau misalnya kok imut-imut sebenarnya ini menggambarkan Bapak Ibu sekali. Ya, anak kita kan imut-imut ya Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk ke sini aturan permainannya. Bapak Ibu nanti setiap kelompok kami akan memberikan 5 buku, ya, buku bacaan ini yang B3 tadi kata Ibu Siti. Bapak Ibu jangan khawatir, setiap kelompok itu berbeda bukunya. Jadi khusus ya. Nanti Bapak Ibu akan membaca ini, ya, membaca secara menyeluruh. Bapak Ibu jangan ini cara membacanya dari awal sampai akhir, ya. Setelah itu Bapak Ibu nanti akan memulainya, ya. Dengan lidahnya dimulai dari start. Karena kira-kira yang mana Bapak Ibu? Ekor. Dari bawah. Terus nanti, Bapak Ibu secara bergantian bermain kartu ini, ya. Nanti angka yang paling tertinggi, yang dapat paling tertinggi itu berjalan ya. Dan Bapak Ibu untuk ketika memulai kegiatan itu yang memulai setiap melempar tidak berhenti di suatu warna itu mendapatkan kesempatan membuka kartu sesuai dengan warna yang ditempati di berhenti. Oke, kemudian membaca perintahnya. Jadi Bapak Ibu pastikan di sini Bapak Ibu membaca terlebih dahulu buku B3-nya. Jadi buku B3-nya memang harus dibaca sehingga menjawab pertanyaan yang ada pada kartu. Oke Bapak Ibu. Nah, siapa yang duluan, kemudian yang duluan itulah yang menang. Setiap menjawab satu benar dan baik. Nah, agar teknis berjalan satu kelompok A itu ada 5 orang ya Bapak Ibu ya. Karena kita di sini adalah simulasi atau percobaan bagaimana permainan dalam pembelajaran itu ada gurunya, kami tidak bisa mengawasi Bapak Ibu secara keseluruhan. Jadi dalam satu kelompok yang 5, satu berperan sebagai ketua atau Bapak Ibu gurunya. Jadi Bapak Ibu guru ini yang mengawasi benar tidak ya? Jadi tetap membaca juga ya Bapak Ibu ya. Jadi yang satu berperan sebagai gurunya atau ketuanya yang akan mengawasi permainan, istilahnya wasitnya. Oke, siap ya Bapak Ibu ya? Oke, siap. Yang kelompok A sampai sini ada pertanyaan? Nah, sama saya tambah dulu dikit Bapak Ibu. Tadi kan saya bilang ada selembar kertas ya di dalam kartu tadi. Itu yang berhak memegangnya adalah ketua atau gurunya. Ya, jadi yang murid-muridnya tadi ya itu hanya bermain. Nanti misalnya jawabannya benar, yang mengetahui jawaban benar atau tidak itu gurunya. Ya. Satu. Nggak, nanti di buku petunjuk ada Bapak Ibu lebih jelas. Kami berikan petunjuk nanti ya. Jadi Bapak Ibu sebelum action kami berikan petunjuk. Tapi boleh tanya dulu lah sekarang. Silakan Bapak Ibu yang mau tanya. Kelompok A. Kalau tidak ada tanya berarti kami anggap sudah paham. Ada? Yang A mana? Tunjukkan yang A. A sudah paham semua? Paham. Ya. Kalau sudah paham, kami akan lanjut ke kelompok B. Oke, yang kelompok A tidak ada pertanyaan ya, paham ya? Oke, kita fokus lagi yang kelompok B. Bapak Ibu supaya jangan tegang boleh duduk ya santai saja, malah nggak enak gitu. Tapi bersenang-senang ya. Oke, yang kelompok ya. Oke, enak lagi rasanya. Tapi yang mau berdiri silakan. Nah, yang kelompok B itu ada 2 permainan. Ketika kelompok A membaca buku, kelompok B ada nama permainan ceritakan. Permainan juga ada ya. Tebak gambar. Nanti berperannya itu ada 2 permainan bagaimana Bapak Ibu menebak gambar. Pernah ya nonton kuis tebak gambar? Oke, saya menanyakan boleh?
Untuk permainan ini nanti juga ada satu orang gurunya ya Bapak Ibu. Nah, satu orang guru. Oke, Bu Siti sekarang sebagai guru ya. Bu Siti pegang. Oke. Oh, kemudian di belakang. Oh ya. Satu yang jadi guru ya, Bapak Ibu sama sepakatan seperti ngomongan. Kemudian satu yang ditunjuk menjadi penebak. Berarti 4 yang menebak. Tiga yang menunjuk. Oke ya. Nanti Bapak Ibu menjelaskan di Oke, pendapatnya hanya satu ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang menjelaskan tentang kabar adalah yang bertiga. Oke ya, paham ya Bapak Ibu ya. Oke, Pak Ibu nggak boleh lihat ya. Untuk aturannya ada gambar dan ada kata atau kalimat. Sebagai yang petunjuk, kita tidak boleh menceritakan atau menyampaikan apa yang ada pada tulisannya. Oke ya, itu kuncinya ya. Kalau ada bukan langsung memix. Balik lagi ke belakang. Pas ya. Oke, waktunya 5 menit ya. Oke ya. Dilakukan pagi hari. Sorry Mak, kegiatan mana? Kata kuncinya lupa saya. Kata kuncinya. Kegiatan. Jadi Bapak Ibu mendeskripsikan bagaimana bentuk gambarnya. Kegiatan 2 kata dilakukan pagi hari. 8 kuat. Kuat. Ada buah-buahan, sayur-sayuran. 4 sehat. Sampai sini Pak. Nanti kalau saya tidak Kalau ada yang begitu, otomatis gambarnya harus ya. Nah, dengan itu cari lagi yang lain. Oh, makan sehat. ya. Peluangnya dulu Pak. Iya, sabar. Pak itu nanti namanya. Bingung, apa sih? Berapa kata? 3 kata. 3 kata. Bisa belajar, bisa sesuai SD. Sehari-hari di kelas. Kegiatan. Iya, kegiatannya. Sehari-hari di kelas. Kalau bertugas, guru bertugas karena atau apa? Belajar. Belajar. Jadi, Oke. Menulis. ya, menulis. Di mana menulisnya? Menulis. Oke, Bang Taufik. Oke, menulis. Lanjut ke sini. Ditulis pakai Pensil. Menulis pensil. Membaca, menulis pensil, menulis buku. Membaca cerita. Menulis pensil, bercerita. Menulis cerita. Menulis buku. Menulis cerita. Jangan udah aja. Lanjut ya. Gerakannya
yang guru itu jadi jurinya atau wasitnya yang mendengarkan. Gitu ya. Kemudian waktu juga di guru. Oke, habis undur lagi terus ya. Nah, itu untuk tebakan. Kemudian yang puzzle ini puzzle Bapak Ibu akan diberikan puzzle. Mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, puzzle nanti Bapak Ibu disusun. Ingat bentuk suatu gambar. Silakan Bapak Ibu ceritakan gambar yang tersusun sempurna ini menjadi suatu karangan. Jadi menulis. Oke Bapak Ibu saya di situ. Jadi Bapak Ibu silakan ceritakan gambar yang berdasarkan puzzle yang Bapak Ibu susun. Jadi dalam kelompok B ada 2 kegiatan ya, sama seperti kelompok A. Kelompok A membaca buku B3, kemudian bermain ular tangga. Kelompok B nanti bermain tebak gambar dan bermain puzzle. Oke, yang kelompok A maunya supaya kan ribut ya kelompok A ini ya. Kelompok A tenang ya. Kelompok B ini ribut. Kita usikan kemana kelompok B ini supaya tenang? Oke, sebelah ya. Gimana? Silakan. Ya, silakan bawa kursi dan alat peraganya. Kami akan membagikan. Silakan Pak Indra, Bu Buna. Silakan